pergi keluar rumah itu merasa panas, bahkan kita harus menggunakan tabir surya ataupun hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena sinar ultravioletnya ataupun intensitas panas yang ada di luar itu semakin tinggi. Mungkin kita ngerasa ya, contohnya saya ya, 20 tahun yang lalu ketika saya ke Bogor dan ke Bandung itu masih adem gitu, masih kerasa sekali bahwa dinginnya itu benar-benar terasa gitu. Tetapi tahun-tahun sekarang itu makin lama makin berkurang. Begitupun daerah-daerah yang lain ya, mungkin di daerah Medan, di daerah Brastagi dulu dingin. Sekarang ya masih dingin tetapi nggak seperti dulu lagi. Karena apa? Ya karena ada perubahan iklim tersebut. Kemudian keberlanjutan lingkungan. Nah, ekosistem alami ini terpengaruh sekali dengan climate change tadi. Misalnya bisa mengancam keberadaan spesies. Ada juga spesies tertentu yang bisa hidup hanya di areal tertentu dengan kondisi cuaca tertentu. Karena ini semakin rusak, maka ini keberlanjutan lingkungannya terasa terganggu ya. Begitu juga pun ketahanan pangan. Karena pola curah hujan yang berpengaruh ya, misalnya panasnya semakin banyak sehingga panen kita berkurang ataupun malah rusak, ataupun kena banjir sehingga tanaman-tanaman kita rusak, sehingga cadangan makanan kita yang harusnya ada menjadi berkurang hingga akhirnya hilang sama sekali karena cuaca tersebut. Kemudian keamanan energi juga, misalnya ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, karena bahan bakar fosil terus-menerus dikuras atau diambil sehingga bahan bakar fosil itu habis. Ketika habis kita sudah susah untuk melakukan energi. Contohnya gini deh, penutupan Selat Hormuz itu kan belum sampai, minyak bumi dan batu bara atau gas kita kan belum sampai habis ya di dunia ini, tetapi sangat terganggu sekali hanya karena sumber daya utama, jalur perdagangan utama itu sudah, keamanan energi kita semakin berbahaya, apalagi jika memang sudah habis karena dieksploitasi secara berlebihan. Nah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga bisa terdampak juga karena hal-hal ini. Oleh karena itu perlu dilakukan pengurangan emisi karbon. Oke, kemudian bagaimana sih cara untuk mengurangi misalnya, ataupun hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi emisi gas rumah kaca tadi? Ada beberapa yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk melakukan pengurangan emisi tersebut. Nah, pertama kita menggunakan EBT, energi baru terbarukan. Misalnya di daerah Sulawesi sudah ada PLTB ya, di Jeneponto dan Sidrap ya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Nah itu mungkin di Indonesia nggak banyak ya, karena mungkin anginnya, terus lokasinya harus dipertimbangkan. Kemudian di daerah Jawa Barat ada LTP, geotermal, pembangkit listrik tenaga geotermal. Kemudian di Sumatera ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Ada juga pembangkit listrik tenaga biogas ya. Ini banyak ya di perusahaan-perusahaan sawit, dia menggunakan biogas dari metan capture. Dari metan capture itu digunakan menjadi pembangkit listrik. Nah, ini adalah energi baru terbarukan. Ini bagus sekali karena apa? Kita mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak bumi dan gas ataupun fosil fuel ya. Kemudian kita melakukan juga efisiensi energi. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang perusahaannya sudah masuk threshold ya 400 TOE per tahun, ini sudah harus ikut melakukan manajemen energi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi kekurangan energi ya. Jadi kita harus melakukan efisiensi energi karena apa? Energi itu berbanding lurus dengan emisi. Jadi semakin banyak kita menggunakan energi, semakin besar emisi yang kita hasilkan terhadap energi tersebut. Nah, tapi lain dengan energi baru terbarukan. Nanti saya akan jelaskan ketika kita sudah mulai menggunakan. Kemudian transportasi rendah karbon, misalnya transportasi umum menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Misalnya di Jakarta, banyak Transjakarta sudah menggunakan bis yang menggunakan tenaga listrik. Ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas tadi. Kemudian PHL, pengelolaan hutan dan lahan. Nah, kalau PHL ini kan agak berbeda nih dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan mengurangi emisi. Kalau yang nomor 4 ini kita bisa meningkatkan serapan.
ataupun nanti istilahnya adalah carbon sequestration. Nah, karena emisi itu diserap karbon ataupun dari pohon ataupun tegakan-tegakan itu akan melakukan serapan emisi. Kalau yang lain kan mengurangi emisi, kalau ini menyerap emisi. Jadi ada dua istilah. Pertama emission reduction, yang kedua removal enhancement, peningkatan serapan. Nah, ini penting untuk apa? Karena ini untuk penangkal ataupun emisi-emisi yang sudah keluar dari banyak misalnya mobil, kendaraan bermotor, dari boiler dan lain-lain, itu bisa diserap kembali oleh hutan dan lahan gambut misalnya, ataupun tanaman-tanaman yang bisa serap karbon. Ini perlu dilakukan. Nah, di Indonesia sudah dilakukan nih melalui program nilai ekonomi karbon, penggunaan dokumen rencana aksi mitigasi dan laporan capaian aksi mitigasi melalui sistem registrasi nasional SRN atau nilai ekonomi karbon. Nah, yang kelima, pengurangan sampah. Dengan mengurangi sampah, melakukan daur ulang, mengelola sampah efektif, itu mengurangi CH4 atau metana dari pembuangan sampah. Nah, nomor 5 ini, saya pernah melakukan proyek validasi ya, di salah satu perusahaan di dekat Bantar Gebang. Dia melakukan pengolahan sampah atau limbah organik. Dia ngambil sampah atau limbah organik setiap hari sekitar 10 ton per hari untuk diuraikan menggunakan maggot. Nah, ini salah satu cara mengurangi sampah yang baik gitu, dengan cara dia melakukan proses-proses melalui sistem registrasi nasional. Nah, setelah itu nanti hasilnya antara hasil yang sudah dikurangi dan hasil harusnya seperti apa, ataupun kita bisa bilang business as usual sebagai baseline-nya, itu akan menjadi karbon kredit yang bisa dijual sebagai nilai ekonomi karbon ya, dijual ke misalnya IDX karbon atau bursa karbon. Nah, tapi ini nanti ya setelah perhitungan itu sudah dilakukan. Kemudian penggunaan bahan bakar alternatif, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif yang lebih bersih. Nah, kalau di Eropa sudah banyak juga kendaraan menggunakan bahan bakar hidrogen ataupun bahan bakar listrik, ataupun di Indonesia menggunakan biofuel ya, B40 sejak tahun 2025. Kemudian nanti rencana setelah ini di 2026 atau 2027 akan ditingkatkan menjadi B50. Apa itu B50? B50 itu adalah bahan bakar kendaraan atau bahan bakar yang 50%-nya di blend ataupun dicampur dengan bahan bakar dari biomasa atau biofuel, biasanya dari minyak sawit ya, FAME ya kan, fatty ethyl ester. Kemudian itu dilakukan supaya apa? Karena emisinya itu akan berkurang karena karbonnya itu tidak dihitung, nanti akan disampaikan ketika mulai perhitungan. Kemudian 7, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sudah ada, misalnya Perpres 98 tahun 2021 di Indonesia, ataupun Perpres 101 tahun 2025 turunannya, Permen LHK 21 tahun 2022 dan lain-lain. Dan yang terakhir, apa yang perlu dilakukan yaitu kesadaran dan perubahan gaya hidup. Kita harus lebih sadar nih, tidak menggunakan bensin ataupun BBM yang sering, mulai alternatif penggunaannya, kemudian mulai mengurangi sampah dan lain-lain. Ini perlu sekali dilakukan. Nah, selanjutnya, apa kebijakan global yang sudah dilakukan untuk mengurangi emisi karbon tadi, atau istilahnya net zero? Ada 6 yang bisa kita cek ya. Pertama, melalui regulasi, pengaturan dan pengawasan. Misalnya pemerintah melakukan aturan terkait dengan regulasi pembuatan, validasi, dan karbon kredit. Paling gampang gini deh, kalau di Indonesia, kalau kita ngomongin emisi, hal yang pertama terlintas dalam benak kita adalah pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Kenapa? Karena dia menggunakan batu bara yang emisinya besar sekali. Tetapi pemerintah Indonesia sejak tahun 2021 sudah tahu itu dan sudah memikirkan bagaimana untuk mengantisipasinya. Maka di tahun 2022 diterbitkan Permen LHK 21 tahun 2022 serta Permen ESDM juga untuk mengatur terkait dengan nilai ekonomi karbon. Maka ditetapkanlah PT BAE-PU, persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha. Maka setiap PLTU yang ada di Indonesia diberikan batas atas emisi yang bisa mereka keluarkan
dihasilkan ke atmosfer. Nah, kalau emisi yang dia hasilkan itu di bawah batas atas tadi, maka dia surplus. Nah, dia bisa jual ke pasar karbon untuk dijual ke pembangkit listrik yang emisinya di atas batas emisi. Nah, itu sudah ada. Jadi kalau misalnya emisi kita melebihi batas, kita harus mengurangi dengan cara membeli kredit di PLTU lain. Ini sudah berjalan 3 tahun ya. Kebetulan 3 tahun terus itu saya melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, sistem perdagangan emisi, ETS, Emission Trading System ya. Negara-negara itu melakukan perdagangan emisi. Misalnya paling mudah itu kita lihat dari VCS, dari Verra, ataupun CDM, dan lain-lain. Ada juga yang B2B ya. Kemudian yang 3, carbon tax. Nah, di Indonesia belum ada carbon tax. Kalaupun ada istilahnya, tapi belum sampai carbon tax. Baru denda terkait dengan pengurangan kapasitas yang diberikan kepada pembangkit listrik tenaga uap, PLTU tadi, yang emisinya di atas batas emisi dan dia tidak melakukan pembelian. Nah, itu dia akan dikurangi. Kemarin ketika saya melakukan proses di daerah Jawa Tengah itu, dia berkurang sampai hingga 25% dari kapasitas yang boleh mereka lakukan karena tahun sebelumnya mereka tidak bisa melakukan pembelian. Tapi akhirnya recover dan sudah normal kembali. Nah, tahun lalu kan 2 tahun lalu itu hanya PLTU ya. Tahun ini ditambah PLTMG, pembangkit listrik tenaga minyak dan gas. Nah, kemudian nomor 4, insentif proyek pengurangan emisi. Jadi pemerintah memberikan subsidi, kredit pajak, atau akses pendanaan murah untuk mendorong proyek EBT ya, maupun PHL. Nah, paling mudah itu kalau di Indonesia, 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama 2 tahun yang lalu itu ada bantuan dari UNDP terkait dengan catalytic funding. Bisa juga kita lihat dari green bond, green loan, ataupun bantuan-bantuan yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bisa menunjukkan komitmen pengurangan emisi yang signifikan. Tentunya harus diverifikasi oleh pihak ketiga. Nah, ini dilakukan. Nah, kemudian partisipasi dalam pasar karbon internasional, misalnya seperti CDM, kemudian ada juga Plan Vivo, ada juga Verra, dan lain-lain. Karena apa? Karena sangat baik ya. Kemarin saya informasi dari salah satu perusahaan semen ya, di daerah Cibinong, ataupun daerah Jawa Barat ya, saya lupa persisnya mana. Dia itu sudah melakukan perdagangan emisi sebelum isu-isu emisi ini dicanangkan melalui CDM, dan dia besar sekali dapat bantuan ataupun pembiayaan dari pihak luar karena dia bisa menunjukkan pengurangan emisi yang signifikan dari proyek-proyek karbonnya. Kebetulan saat itu mereka menggunakan CDM. Nah, yang terakhir adalah komitmen dari komitmen iklim nasional ya, mulai dari nilai ekonomi karbon, kemudian adanya proses-proses yang lainnya, SRN, SRUK, dan lain-lain. Ini adalah kebijakan global dan kebijakan nasional untuk menuju net zero, seperti itu. Nah, selanjutnya sebenarnya gimana sih awalnya sehingga komitmen ini perlu dilakukan dari dampak lingkungan yang diterbitkan tadi? Awalnya itu sejak tahun 2005 ya, mulai ada Kyoto Protocol. Kyoto Protocol ini berkumpul 192 negara dan dia melakukan komitmen untuk bagaimana dampak climate change ini dikurangi, dimitigasi. Nah, dilakukan, dan saat itu mereka berfokus pada 3 gas rumah kaca yang paling utama. Yang pertama tentu CO2, karbon dioksida. Kedua adalah metana, dan ketiga adalah N2O, nitrous oxide. Ada juga gas rumah kaca turunannya, misalnya HFC, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon dari misalnya cooling system, dari refrigeran, dari AC, freon, seperti itu, atau sulfur hexafluoride, SF6. Fungsinya untuk biasanya untuk kelistrikan ya, untuk isolator dan lain-lain. Nah, di Kyoto Protocol ini diadakan di Jepang ya, di kota Kyoto. Kemudian ditetapkan negara-negara mulai merancang, dan di situ diterbitkan CDM ya waktu itu.
kemudian pertama kali UNFCCC ya, United Nations Framework Convention on Climate Change ya. Kemudian mereka berkumpul dan merumuskan seperti apa dilakukan, mulai dari CDM, proyek-proyek pengurangan emisi, insentif karbon dan mantan itu saya ingat sekali ya, asap di mana-mana. Nah, Paris 2015, Paris Summit itu dilakukan di COP21. Nah, disitulah negara-negara mulai menyusun dan mulai menetapkan yang namanya NDC ya, National Determining Contribution. Jadi negara-negara itu ditagih gitu. Kalian mampu menurunkan emisi berapa di negara kalian. Untuk apa? Karena mereka mau mencanangkan bahwa peningkatan suhu global itu tidak boleh lebih dari 2 derajat Celcius ataupun diatur maksimal di sebisa mungkin adalah 1,5 derajat Celcius. Nah, itu disebut juga Paris Accord ya. Di situ dia disampaikan juga ada 3 ya, terutama ya. Pertama, bagaimana temperatur tadi dikurangi sampai maksimal di 2 derajat Celcius. Kemudian bagaimana kita memitigasinya. Jadi ada mitigasi dan adaptasi di lingkungan nanti terkait dengan climate change dan global warming. Kemudian financial flow ya. Jadi mereka merumuskan bagaimana pembiayaan itu akan dilakukan untuk proyek-proyek untuk mengurangi emisi. Nah, itu di Paris 2015. Sampai saat ini, setiap tahun ditagihkan bagaimana negara-negara tersebut perkembangannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sejak Paris Summit 2015 tersebut. Nah, di Paris Agreement tadi itu, seperti yang saya sampaikan ya, ditetapkan NDC. NDC adalah Nationally Determined Contribution, yaitu inti dari Paris Accord tadi dan pencapaian tujuan jangka panjangnya. Nah, di NDC tadi mencerminkan upaya supaya negara untuk mengurangi emisi nasionalnya. Jadi Indonesia berapa, Brazil berapa, kemudian negara-negara yang lain berapa. Nah, jadi setiap negara itu diminta menyampaikan di setiap COP selanjutnya itu dan perbaikan-perbaikan NDC tadi setelah 5 tahun bagaimana 2020, 2025, 2030 untuk pencapaiannya. Jadi mau dilihat komitmen di mana. Nah, oleh karena itu di Indonesia sejak Paris Summit itu kemudian Indonesia menerbitkan Perpres 98, kemudian Permen LHK 21 tahun 2022 untuk mencapai NDC tersebut. Nah, ini adalah NDC ya. Istilahnya gampangnya seperti inilah. Komitmen dari setiap negara untuk mengurangi emisi ya, melalui kerangka yang diterbitkan oleh UNFCCC sesuai dengan target di Paris Summit tadi. Jadi NDC itu betul-betul dijaga sampai batas 1,5 derajat Celcius. Karena kalau misalnya dibiarkan, kenaikan suhu bumi akan meningkat, global warming makin meningkat, bencana makin sering datang di bumi ini. Seperti itu. Nah, di Indonesia ditetapkan tahun 2022 adalah NDC terbaru ya. Tahun 2022 ini yang terakhir ya, yang saya tahu ya. Kalau misalnya ada lagi yang lebih dari ini, mohon informasinya ya. Tapi ini yang saya gunakan sebagai catatan ya, ataupun penjelasan ya. Ada 2 ya, terkait dengan adaptasi dan mitigasi. Bagaimana kita memitigasi, bagaimana kita mengadaptasi. Nah, di 2030 itu ada 2 ya target kita. Yang pertama adalah CM1, Unconditional Reduction. Jadi kita mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia 29% lebih bagus daripada business as usual-nya. Dan CM2 adalah 41%, lebih bagus lagi dengan pembiayaan ataupun bantuan dari internasional, misalnya pendanaan dari proyek-proyek ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, kemudian fungsinya atau impact-nya apa? Ini untuk menahan supaya temperatur global itu tidak sampai 2 derajat, kemudian dan lain-lain. Nah, ada 3 yang dikunci ya. Pertama, economic resilience, ketahanan ekonomi, kemudian ketahanan sosial dan livelihood ya, kemudian ketahanan dari ekosistem dan landscape. Nah, di sektor-sektor lain juga sudah mulai ya. Nah,
Di Indonesia itu fungsinya sektor kategori yang ditetapkan dalam NDC ini ada 5 ya. Pertama, sektor kehutanan, sektor yang paling menyumbang emisi paling besar ya. Kemudian sektor energi, kemudian sektor waste ya. Kemudian sektor agriculture dan sektor IPPU, industrial process dan product use. Nah, kenapa sektor forestry yang paling besar di Indonesia? Karena Indonesia adalah negara tropis yang termasuk memiliki hutan yang paling besar. Salah satu yang memiliki hutan paling besar. Oleh karena itu, kalau misalnya hutan itu adalah kan seperti yang saya sampaikan tadi, dia menyerap karbon, removal enhancement. Tetapi jika kita melakukan pembangunan dengan menebang hutan, dengan merusak hutan, otomatis dia akan mengambil serapannya berkurang dan malah menimbulkan emisi dari areal-areal yang terbuka tadi. Nah, makanya banyak juga proyek karbon yang mencanangkan kita menjaga hutan ataupun melakukan penanaman kembali. Itulah sektor kehutanan. Tapi sektor kehutanan sampai saat ini ketetapan ataupun nilai ekonomi karbonnya itu tidak berapa banyak karena perhitungan di sektor kehutanan sangat rumit. Karena dia memperhitungkan terkait dengan biomas atas tanah, biomas bawah tanah, nekromas, dan lain-lain. Juga perhitungannya pun harus lebih teliti untuk memastikan bagaimana serapan karbon itu benar-benar terjadi. Beda dengan di sektor energi. Sektor energi kan biasanya historikal ya, dengan penggantian bahan bakar misalnya. Batu baranya diambil batu bara yang lebih bagus kualitasnya, otomatis emisinya berkurang walaupun tidak signifikan. Ya paling signifikan gimana? Ya mengganti batu bara tadi dengan bahan bakar yang less emission, ramah lingkungan. Tapi kan berat ya, kadang-kadang kita harus tetap menggunakan batu bara. Nah, kemarin proyek yang saya lakukan di daerah Jawa Tengah ya, salah satu perusahaan yang cukup bagus lah, perusahaan jamu. Dia melakukan pengurangan emisi dengan sangat signifikan dengan mengganti bahan bakar fosil fuelnya mengganti dengan bahan bakar biomasa. Dari mana dia dapatkan? Dari ampas jamunya, dari dia melakukan penjarangan pohon-pohon di sekitar pabriknya. Dari situ dia lakukan untuk bahan bakar boilernya. Bahan bakar boiler tadi menggunakan bahan bakar fosil fuel. Sekarang dia ganti menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tadi ya. Nah, itu bagus sekali dengan cara seperti itu. Ada juga perusahaan-perusahaan lain yang melakukan efisiensi energi seperti di Jawa Timur, proyek yang saya lakukan. Ada juga pengusahaan di daerah Jawa Barat, dia melakukan pengurangan emisi dengan cara tadi ya, waste handling tadi ya, pengendalian limbah. Nah, pengendalian limbah itu dia menggunakan maggot biologis ya. Serta di Sumatera Utara di daerah Seimangke ya, pembangkit listrik tenaga biogas. Jadi dia menggunakan biogas ya. Harusnya kan kolam limbah tadi limbahnya itu menguap ke udara menjadi emisi. Sekarang limbahnya itu digunakan menjadi 2 tahap. Ada 2 cara ya. Pertama dia jadikan listrik menjadi pembangkit listrik tenaga biogas. Ada juga menjadi co-firing, pembakaran ulang dari boilernya. Itu sama-sama proyek lingkungan, proyek karbon, dan kalau diseriusin dia bisa menjadi karbon kredit ya, tetapi prosesnya panjang kalau untuk karbon kredit. Ya paling mudah apa? Ya kita melakukan perhitungan emisi dulu lah untuk perusahaan sehingga target dekarbonisasi kita bisa berjalan. Nah, ini adalah dari Indonesia. Nah, selanjutnya ya seperti saya sampaikan tadi ya, kebijakan karbon dan implementasi di Indonesia seperti apa sih? Sebenarnya buat apa sih ngurangin karbon? Pertama ya yang saya sampaikan tadi ya, untuk ketahanan hidup, ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan lain-lain. Nah, Indonesia menerbitkan Perpres 98 2021 dan Perpres 110 tahun 2025 sebagai payung hukumnya. Nah, di sektor lainnya gimana? Kita bisa sampaikan ini dalam Sustainability Report. Sustainability Report menggunakan GRI misalnya. Salah satu bagiannya dulu di 305 ya. Dia adalah pengurangan emisi. Terus nanti diterbitkan juga, disampaikan juga berapa sih emisinya per produk, emisi intensity dan lain-lain. Dan salah satunya juga ada energi dan lain-lain. Ada juga laporan keuangan melalui IFRS S2 ya, itu sudah dilakukan juga, dan itu salah satunya ya emisi juga gitu. Intinya sesuai dengan
yang ditetapkan oleh SDG ya, Sustainability Development Goals ya, melalui ESG. Nah, ini bagus sekali untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di perusahaan. Jika melakukan perhitungan emisinya betul-betul, secara bagus, secara baik, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan standar, maka ini bisa jadi hal-hal yang baik untuk di-disclosure dalam laporan keberlanjutannya, baik itu mau diverifikasi pihak ketiga ataupun hanya pelaporan saja. Atau kita bisa buat laporan stand-alone, laporan inventarisasi gas rumah kaca PTA, atau laporan inventarisasi gas rumah kaca konsultan A. Nah, ini pengalaman saya di beberapa bulan yang lalu, saya melakukan verifikasi emisi gas rumah kaca di salah satu konsultan. Jadi emisinya itu di skop 1, di skop 2 saja, itu kecil. Kenapa? Karena dia di office kerjanya. Nah, dia banyak konsultan. Tetapi kelemahannya dari perusahaan yang saya audit itu, konsultan yang saya audit itu, dia tidak memperhitungkan skop 3 atau emisi tidak langsung lainnya. Nanti kita jelaskan. Karena apa? Karena memang pekerjaan dia banyak berhubungan dengan supply chain-nya, ya, yaitu customer-nya. Tetapi karena dia tidak menghitung, maka emisinya kecil sekali. Ya wajar lah, karena emisi perkantoran. Nah, untuk para pakar, para ahli juga bisa juga ini solusi juga, supaya kalau kita memahami, kita bisa membantu mereka dalam menghitung atau membantu mereka menghitung, menginventarisasi emisi gas rumah kaca. Untuk apa ya? Karena untuk sustainability report, untuk pelaporan, untuk proper misalnya, dan lain-lain. Nah, ini yang kuncinya ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan dalam perhitungan emisi gas rumah kaca, tentunya kita harus menggunakan standar yang paling bagus. Standar yang diterima seluruh orang, seluruh pihak, yaitu menggunakan standar ISO, International Certification Organization ya, di ISO ya. Di ISO ini ada namanya seri 14060 ya. Dia itu seri terkait dengan gas rumah kaca lah. Nah, tentunya untuk apa saja? Untuk respon dan yang efektif dan progresif. Kemudian ISO itu seragam, karena dia international standardization ya, menghasilkan dokumen yang mendukung transformasi. Kemudian bagaimana melaporkan, bagaimana memantau, bagaimana memverifikasi, dia jelaskan semua dengan latar belakang semua, dan bisa diterapkan untuk umum. Contohnya kalau misalnya sistem manajemen lainnya, sistem manajemen mutu ya, ISO 9001, berarti kalau digunakan ya untuk semua sektor gitu. Bagaimana implementasinya tergantung pada perusahaan masing-masing. Nah, untuk gas rumah kaca ini adalah keluarga dari ISO 14060. Dia memberikan kejelasan, konsistensi dalam kuantifikasi, pemantauan, pelaporan, dan lain-lain. Nah, isinya apa saja sih 14060 series itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia adalah family dari 14.000. 14.000 kita tahu sendiri ya, sistem manajemen lingkungan, di mana ada 14.001 paling kiri, 14.000, jadi Environmental Management System Series, kemudian ada Environmental Auditing, ya, kemudian Environmental Labeling, misalnya dulu Eco Label dan lain-lain, kemudian Environmental Performance Evaluation, Life Cycle Assessment, dan kita ada yang di paling kanan, GAG and Climate Change Management and Related Activity. Ada 14064 part 1, ada 14064 part 2, ada 14064 part 3, 65, dan lain-lain. Nah, kita akan fokus kepada 14064 part 1 saja. Nah, kenapa? Karena ini bisa digunakan untuk seluruh organisasi. Karena 14064 part 1 adalah bagaimana kita menghitung emisi dari organisasi. Seperti itu. Kalau part 2 itu untuk project. Misalnya ada yang mau menanam hutan, mau tahu nih, kalau 10 tahun ke depan berapa sih serapan karbon yang kita bisa terima, bisa kita dapatkan dari hasil penanaman tersebut, dia menggunakan 14064 part 2 yang diratifikasi atau digunakan kembali dengan modifikasi oleh Indonesia menjadi nilai ekonomi karbon, DRAM. 14064 part 2. Nah, part 3 apa? How to do, bagaimana melakukan verifikasi, bagaimana melakukan validasi, seperti itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kuncinya di 14064 part 1 2018. Materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti training ya,
training yang sangat baik ya. Ini bisa saya sampaikan kembali dengan ubah suai sedikit ya. 064 part 1 itu untuk organisasi. Kemudian ada lagi 14064 part 2, ini proyek. Jadi 1 dan 2 itu dokumen terpisah. Jangan berpikir bahwa wah ini kayak novel ya, ada lanjutannya. Tidak. Tapi 14064 ngomongin soal GHG, tapi dia ada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Nah, sekarang sudah sampai part 5. Misalnya apa? Part 1 itu organisasi, part 2 itu proyek, part 3 itu bagaimana melakukan validasi dan verifikasi, part 4 bagaimana implementasi part 1, dan part 5 untuk bagaimana melakukan remote verifikasi atau remote validasi. Cuman tidak saya sampaikan di sini, karena mungkin tidak begitu relevan dengan standar pembahasan hari ini. Nah, tapi intinya kita akan fokus pada 14064 part 1. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan itu jika mau menghitung emisi di perusahaannya bisa menggunakan part 1 untuk jenis perusahaan apapun. Saya pernah melakukan perusahaan verifikasi emisi di Indonesia. Misalnya di Indonesia yang pernah saya perusahaan pengelolaan limbah, kemudian perkantoran, tambang aluminium, kemudian perusahaan kelapa sawit yang paling banyak ya, kemudian perusahaan spare part mobil dan motor itu sudah dilakukan. Kemudian waktu saya di Filipina verifikasi perusahaan seperti PDAM, PAM gitu. Jadi ada perusahaan yang pengelola air ya, air dari sungai atau air danau dan jadi air mineral ataupun air untuk dikonsumsi rumah tangga, PAM. Kemudian di Vietnam ada perusahaan besi dan lain-lain. Kemudian di Thailand perusahaan velg. Jadi alhamdulillah mereka menggunakan akreditasi dari Indonesia. Ini yang menarik. Maka akreditasi kan, nah di sini ya di 14065. 14065 itu diterbitkan untuk lembaga verifikasi validasi, misalnya oleh Biro Veritas, bisa juga dari TUFNOR, bisa juga dari Mutu Agung, bisa juga dari Sukovindo. Nah, mereka kalau mau melakukan verifikasi validasi, dia harus memiliki 14065 di organisasinya, di LVV-nya. Nah, kemudian dari LVV-nya, dia harus menetapkan kompetensi verifikatornya. Maka kompetensi verifikatornya harus sesuai dengan 14066. Kemudian si verifikator dan validatornya ketika melakukan verifikasi, dia harus menggunakan verifikasi berdasarkan 14064 part 3, dan standar yang dia verifikasi itu atau validasi bisa menggunakan 14064 part 1, part 2 ataupun 67 untuk carbon footprint. Carbon footprint itu adalah berapa karbon, berapa emisi yang dikeluarkan untuk pemrosesan suatu produk. Misalnya kalau kita punya barang ya, kalau waktu saya kemarin ke Taiwan, satu air minum dalam kemasan tadi itu dia menghasilkan sekitar 15 gram CO2 equivalent. Nah, itu dilakukan berdasarkan ISO 14067. Nah, untuk perusahaan-perusahaan lain yang mirip dengan 67 adalah CBAM, Carbon for Adjustment Mechanism. Jadi di Uni Eropa itu dia punya standar baru bahwa semua barang yang akan masuk Uni Eropa dari 6 jenis komoditi, yaitu besi, kemudian pupuk, kemudian listrik, hidrogen, kemudian dan lain-lain ya, ada 6 saya lupa. Dia harus punya emisi, bisa menunjukkan perhitungan emisi ya, yang untuk setiap barang tersebut. Nah, kalau misalnya barang tersebut batas atasnya di atas batas atas, maka dia harus beli sertifikat CBAM sesuai dengan kekurangan dari emisi tadi. Nah, tentunya ini mirip dengan 67, tapi beda. Nanti ke depannya kalau mau lebih lanjut nanti bisa berkomunikasi. Nah, fungsinya tadi yang 641, 642 dan 67 endingnya di 68, carbon neutral ataupun seperti mirip dengan net zero, transisi ke net zero. Jadi ini udah keluar tahun 2023. Intinya kita mau emisi yang keluar itu balance dengan emisi yang kita serap. Makanya
perlu dilakukan part 1, part 2, dan 67 ya. Seperti itu. Tapi di Indonesia kita nggak usah muluk-muluk deh. Yang satu aja dulu. Yang penting konsisten dan komitmen. Seperti itu. Nah, selanjutnya di skema gas rumah kaca, tadi kan saya sampaikan juga bahwa kita bisa melakukan jual beli ya. Jual beli karbon kredit ya. Ini bisa menggunakan dulu SRN ya. Sistem Registrasi Nasional. Sekarang udah ada yang baru, SRUK, ya. Sistem Registrasi Unit Karbon, tapi ini masih yang lama, saya sampaikan juga. Kemudian ESDM nomor 16 tahun 2022 terkait dengan persetujuan teknis batas atas emisi. Kemudian LHK nomor 7 2003, ini untuk di sektor forestry, terkait dengan pengelolaan hutan, bagaimana proyek karbon di kehutanan. Morsia untuk emisi penerbangan internasional ya. Kemudian ada social carbon, ada plan FIFO, JCM, dan merah ya, terkait karbon standar dan lain-lain. Nah ini perlu juga karena apa? Karena dengan kita mengurangi emisi dari karbon, langsung kita juga bisa dapat opportunity untuk menjual itu semua dari perbedaan sedikit teknikal ya. Tapi saya akan berikan beberapa contoh saja yang mudah untuk dipahami seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan ya terkait dengan skop 1, skop 2, skop 3 dan emisinya. Nah, jenis emisi gas rumah kaca di Indonesia dan di internasional yang digunakan oleh ISO itu ada 3 utama. Yang pertama adalah karbon dioksida, yang kedua adalah metana, dan yang ketiga adalah nitrous oxide. Nah, kemudian karbon ini ataupun gas rumah kaca ini itu dari mana saja sih? Misalnya CO2 itu berasal dari transportasi. Misalnya kita menggunakan kendaraan berbahan bakar diesel yang sekarang harganya 30.000 ya per liter ya. Nah, otomatis kita mengemisikan emisi. Salah satunya ya CO2, ada juga CH4 dan N2O sedikit porsinya. Nah, kemudian ada juga emisi gas rumah kaca lainnya, mulai dari HFC, PFC, dan SF6. Nah, HFC itu apa? Itu adalah hydrofluorokarbon. Itu yang diemisikan oleh cooling system, ataupun refrigeran, ataupun freon. Nah, bisa juga dari semiconductor manufacturing, itu dapat juga HFC-nya. Ada juga perfluorokarbon, misalnya sama juga ya. Perfluorokarbon bisa dari produksi aluminium dan lain-lain. Kemudian ada juga sulfur hexafluoride. Ini biasanya dari electrical transmission dan lain-lain. Nah, ini adalah gas rumah kacanya. Nah, di sebelah kiri ini ada upstream activity dari hulu, downstream activity hilir, dan reporting company. Reporting company adalah perusahaan kita sendiri. Nah, sebenarnya ini yang dimasuk dengan boundaries tadi ya. Nah, ini kalau di ISO 14064-41 ini dinamakan reporting boundaries ataupun batasan pelaporan. Nah, di mana batasan pelaporan itu di ISO 14064-41 itu menggunakan kategori 1 sampai kategori 6. Nah, tapi ini kita ambil informasi dari GAG protokol. Sama saja sih sebenarnya, cuman beda standar. Tadi pada prinsipnya yang disampaikan hampir mirip ya. Ada 3 skop ya, 3 skop utama. Yang pertama skop 1 itu yaitu direct emission atau emisi langsung. Emisi langsung itu emisi yang dikendalikan sepenuhnya oleh organisasi, dan organisasi memiliki kemampuan untuk mengontrol peningkatannya ataupun pengurangannya. Misalnya kalau gampangnya kita ngambil contoh perusahaan sawit deh. Perusahaan sawit emisi langsungnya apa saja? Pertama, stationary dari penggunaan boiler. Oke, 1. Kemudian emisi lainnya
adalah mobile combustion, penggunaan forklift, penggunaan ekskavator milik sendiri ya, atau penggunaan kendaraan buat wheel loader ya untuk mendorong TBS ke bawah ya untuk diproses ya. Itu emisi skop 1 ataupun kategori 1 untuk mobile. Kemudian yang ketiga, industrial proses, perusahaan kelapa sawit cenderung tidak ada ya, karena tidak ada penggunaan industrial proses. Kemudian fugitive. Fugitive dari mana? Emisi fugitive-nya bisa dari penggunaan air conditioner, AC atau chiller. Nah, yang pertama, cooling system. Yang kedua, dari wastewater treatment plant, WWTP. Kan kita ada IPAL ya, itu ada potensi juga dari fugitive-nya. Kemudian apalagi, nah di sawit ini ada satu fugitive yang jarang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di manufacturing biasanya, yaitu dari pemupukan N2O. N2O itu di sawit termasuk fugitive juga karena dia menggunakan pupuk. Nah, pupuk N2O urea ya, pasti ada N2O-nya, maka itu dihitung sebagai emisi fugitive yang terpapar ke udara. Nah, kemudian land use change. Land use change-nya itu di ISO 14064 itu di kategori land use change itu lulus CF ya, itu ditetapkan 20 tahun threshold-nya. Maka kalau kita membuka lahan misalnya kurang dari 20 tahun, misalnya sekarang 2026 kita buka lahannya katakanlah di tahun 2010, otomatis kan masih masuk tuh ya, 2026 10 itu kan 16 tahun, berarti masih ada 4 tahun yang kita harus tanggung ya. Nah, ini menjadi emisi land use change juga. Misalnya awalnya dari hutan sekunder, kemudian jadi kebun sawit. Ya, kalau hutan primer jadi kebun sawit, nah itu kebangetan, jelas melanggar peraturan. Kan ada peraturan di Indonesia ya, tidak boleh membuka di lahan yang primary ya, itu tidak boleh. Kemudian itu skop 1. Skop 2 apa saja? Skop 2 dari purchase electricity, steam, heating, cooling for on use. Gampangnya impor energi lah, impor listrik. Misalnya perusahaan di Cikarang menggunakan Cikarang Listrindo, yaitu berarti skop 2-nya indirect emission dari Cikarang Listrindo. Berarti ya faktor emisinya menggunakan faktor emisi PT Cikarang Listrindo gitu. Tapi kalau umumnya gimana? Ya, perusahaan di daerah Merauke menggunakan PLN, ya berarti faktor emisinya faktor emisi kelistrikan dari PLN Merauke, grid Merauke. Itu skop 2. Bisa juga menggunakan steam, heating, dan lain-lain. Nah, skop 3 itu kalau di belum ada di absensi. Tolong dong, Bu Elsa silakan di mute dulu. Oke, di skop 3 ini ada upstream, ada downstream kalau di JG protokol, tapi di kategori 14064 itu kategori 3, 4, 5, dan 6. Contohnya dari transportasi upstream dan transportasi downstream, misalnya kita membeli raw material dari perusahaan di Belitung. Jadi jarak dari Belitung ke Jakartanya, pabriknya di Jakarta, itu emisi transportasinya dihitung. Nah, ada lagi emisi dari pembelian barang, itu dihitung juga. Kemudian emisi dari karyawan yang pergi ke kantor bolak-balik, itu emisi juga. Emisi bisnis travel, perjalanan dinas, emisi juga. Kemudian emisi dari pengelolaan sampah pihak ketiga, gitu juga. Nah, ini emisi skop 3 ataupun kategori 3 sampai 6. Ini nanti kita pelajari ya, tapi secara detail tidak saya sampaikan hari ini, mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Nah, intinya kita harus pahami dulu, di GHG perhitungan itu ada skop 1, skop 2, skop 3 ataupun kategori 1 sampai kategori 6. Ini dulu. Tapi yang wajib banget itu kategori 1 dan kategori 2 ataupun skop 1, skop 2. Karena apa? Kontrolnya bisa kita lakukan. Di kategori 3 kita bisa lakukan jika itu termasuk signifikan. Jadi kita membuat ini dihitung atau enggak ya. Nanti ada hitungannya sendiri bagaimana apakah itu harus dihitung ataupun tidak harus dihitung. Tergantung bagaimana kita menentukan, mengidentifikasi melalui perhitungan signifikansi seperti itu. Nah, ini adalah jenis emisi gas rumah kacanya. Nah, emisi gas rumah kaca yang tadi saya sampaikan ya, skop 1, skop 2, skop 3. Di skop 1 itu
emisi langsung ya, direct emission direction, direct JJ emission, and removal in ton CO2 equivalent. Nah, ada stationary combustion, boiler, mobile combustion, proses, misalnya itu untuk perusahaan smelting ya, atau peleburan gitu. Kemudian fugitive, AC, water, dan lain. Kemudian flaring dan lain-lain itu masuk di 1.3 ataupun fugitive. 14 fugitive, dan LULUCF, land use change and forestry. Nah, dari emisi langsung tadi itu ketika ada menggunakan biomasa ataupun biofuel atau biomasa lah, ini dihitung secara terpisah, tapi hanya CO2-nya saja. Nah, itulah kenapa penggunaan B40, B30, B50 itu sangat bagus. Karena apa? Perhitungan B40 berarti yang dihitung emisinya adalah 60% dari fossil fuel dihitung full, dan 40% dihitung hanya CO2, CH4 sama N2O-nya saja. CO2-nya masuk di sini. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, yang merah-merah ini yang akan saya berikan contoh perhitungannya nanti. Nah, jadi kalau misalnya saya berikan perhitungannya full sampai 6.4, ini bisa 3 hari, bisa 2 hari nih penghitungan. Tapi karena ini adalah webinar untuk meningkatkan animo, meningkatkan pemahaman lah, saya akan berikan singkat saja yang paling utama dan hampir semua perusahaan ada: stationary combustion, mobile combustion, import electricity. Nah, kemudian di scope 2 ada import electricity, import listrik, misal dari PLN, kita menggunakan PLN. Import energi selain listrik, misalnya kita beli steam, beli heat itu ataupun beli ya steam lah paling sering ya dibeli. Jadi kita importnya import steam, satuannya bisa metric ton ataupun MMBTU ataupun yang lain-lain. Nah, kategori 3 itu transportasi, emisi tidak langsung dari transportasi, upstream transportasi, downstream transportasi. Misalnya upstream transportasi, misalnya perusahaan kelapa sawit deh, di daerah Garut gitu, dia beli pupuk dari Kalimantan Timur, berarti upstream transport untuk pupuk gitu. Kemudian hasilnya dia CPO itu dijual ke Jakarta, downstream transport, berarti dari Garut ke Jakarta dihitung transportasi emisinya. Kenapa dihitung? Ya karena dia berkontribusi, tapi secara tidak langsung. Kemudian karyawan dia bolak-balik datang ke kantor, dihitung employee community. Kemudian klien dan visitor transport, misalnya dia kedatangan auditor, kedatangan kunjungan lingkungan dari dinas, ini bisa dihitung juga. Nah, itu untuk perusahaan sawit ya, dan bisnis travel, perjalanan dinas dari karyawannya ataupun bos-bosnya, seperti itu. Nah, untuk perusahaan retailer, misalnya katakanlah Hero Supermarket ataupun Carrefour, ya klien dan visitor transportnya pasti banyak, karena dia banyak pengunjung kan, dia harus hitung juga seperti itu. Kemudian 3-6 ini hitungnya itu tergantung bagaimana kita menentukan, bisa dihitung bisa nggak dihitung, tergantung bagaimana signifikansi yang kita tetapkan di awal. Balik lagi ya, di kategori 4 ini produk yang digunakan oleh organisasi, misalnya purchase good. Nah, perusahaan sawit dia beli pupuk urea, kemudian beli pestisida. Kalau jaraknya dihitung di sini, barangnya dihitung di sini, beda kok dihitungnya beda ya. Satu kan karena dia nganter barang, yang satu lagi emisinya karena dia beli barang. Jadi kalau barang itu nggak dibeli ya berarti kan nggak ada emisi di situ sebenarnya. Capital good dari barang-barang aset-aset mereka, ini mirip satu good yang lebih lama, misalnya kendaraan dan lain-lain. Disposal solid and liquid waste itu pengelolaan limbah ya, termasuk misalnya limbah B3 dan lain-lain. Kemudian 4 penggunaan aset-aset yang tadi di capital good digunakan seperti apa. Yang kelima, penggunaan servis yang tidak disebutkan. Misalnya kita di sawit banyak ya outsourcing ya, misalnya dari tenaga keamanan, tenaga kebersihan, maintenance dan lain-lain, itu dihitungnya di sini.
Baru kategori 5 itu menghitung menggunakan produk yang digunakan. Jadi produk kita yang digunakan, misalnya CPO kita dibeli, kemudian digunakan, kita hitung. Kemudian list asetnya, aset-aset kita sewakan, dihitung. Kemudian disposalnya gimana, kita hitung. Dan investment, misalnya kita memberikan pinjaman, kita hitung juga. Nah, tapi balik lagi, ini dihitung berdasarkan hal-hal yang sudah ditetapkan di awal melalui signifikansi. Nah, nanti saya akan mengajarkan menghitung di 3 ini saja. Direct emission stationary, direct emission mobile combustion, dan import and electricity. Oke ya. Sekarang kita cek apa itu stationary combustion. Seperti yang saya sampaikan tadi, stationary combustion itu adalah konsekuensi dari combustion dari tipe of fuel, misalnya dari fossil fuel atau biofuel yang dibakar atau digunakan di stationary fixed equipment. Nah, kata kuncinya adalah pembakaran ini harus tetap, nggak boleh bergerak. Misalnya di boiler, paling gampang gimana? Kalau tadi kan saya sempat ngomong kan, di perusahaan-perusahaan dimanapun biasanya, contoh paling gampang, setiap perusahaan harusnya punya genset. Fungsinya untuk apa? Kalau misalnya blackout ataupun mati lampu, dia bisa nyalain. Nah, penggunaan genset itu adalah stationary combustion. Pak, genset saya tidak pernah diaktifkan, Pak, selama setahun. Apakah saya harus menghitung stationary combustion? Nah, aktifkan. Tanya balik, Pak, Bu, itu dipanasin nggak? Tiap minggu atau tiap bulan? Iyalah, Pak, kalau ya nggak jalan nanti kita. Berarti ada penggunaan fosil fuel, walaupun sedikit. Gimana? Ya harus dihitung. Nah, ada 2 caranya. Misalnya menggunakan flow meter ataupun berapa yang dibakar gitu. Ada juga yang menggunakan waktu gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Itu nanti dilakukan perhitungannya. Intinya, dia harus melakukan perhitungan-perhitungan itu sesuai dengan berapa BBM yang dibakar dan berapa yang diemisikan. Nah, contohnya dari stationary ini apa saja? Misalnya dari heater, pemanas, gas turbin, boiler, nah, yang untuk mengenerate atau menghasilkan panas, steam, uap, dan lain-lain. Seperti itu. Ini direct emission. Nah, yang kedua adalah direct emission from mobile combustion. Misalnya dari forklift, kendaraan dinas, kemudian kendaraan pengangkut. Ini adalah pembakaran BBM di transportasi. Nah, jadi kenapa dia ada emisinya? Ya karena konsekuensinya dari penggunaan BBM di transportasi, misalnya kendaraan tersebut. Nah, pada prinsipnya scope tadi, kategori tadi yang mobile combustion dengan stationary combustion, pada prinsipnya dia pembakaran. Bedanya kalau di stationary pembakaran tetap, kalau di mobile pembakaran bergerak. Nanti akan kelihatan di faktor emisinya yang berbeda di CH4 di nitrous oxide-nya, di N2O-nya. Karena berbeda nanti acuan perhitungannya. Kalau selama ini rekan-rekan menghitung mobile combustion menggunakan faktor emisi di stationary combustion, ya berarti itu kita melakukan kesalahan. Nanti kedepannya akan diperbaiki seperti itu. Jadi banyak saya menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim konsultan. Saya nggak bilang itu suatu kesalahan yang fatal sih, karena ya pada prinsipnya perhitungannya benar, cuman salah mengacu sumber referensinya. Dia mengacu ke referensi dari stationary combustion, padahal dia harusnya menggunakan mobile combustion untuk kendaraan. Nah, yang ketiga, emisi dari industrial process. Nah, industrial process ini emisi-emisi dari proses yang non-combustion. Misalnya dari proses emisi dari pembuatan produksi chemical, manufacturing, oil and gas refining, kemudian non-combustion process. Biasanya itu ada di smeltering, ataupun di perusahaan-perusahaan semen, ataupun perusahaan-perusahaan besi baja, itu banyak industrial process. Tapi kalau perusahaan-perusahaan agriculture seperti sawit, harusnya sih nggak banyak ya, ataupun hampir bisa dibilang nggak ada gitu. Justru yang di fugitive yang banyak. Nah, fugitive ini hampir di semua perusahaan juga ada kalau perusahaan itu menggunakan pendingin. Ya.
direct fugitive emission from release of GHG in anthropogenic system. Nah, kenapa saya gunakan penjelasan ini menggunakan bahasa Inggris? Kalau yang tadi kan bahasa Indonesia ya. Karena saya nggak mau ketika perbedaan translation ataupun ini bisa berubah artinya gitu. Jadi saya gunakan bahasa standar aslinya supaya rekan-rekan tidak misinterpretasi dengan apa-apa yang disampaikan. Nah, direct fugitive emission ini ada 4 tipe ya. Intinya dari extract, process, store, deliver fossil fuel, misalnya flange, valve, union, and trade connection, biasanya di perusahaan migas ya, oil and gas, misalnya dari flaring and venting ya. Kemudian ada juga equipment leaks, misalnya cooling system. Kemudian agricultural process, misalnya putrefaction, fermentation, manure, livestock, dan implementasi aplikasi dari pupuk nitrogen, dan dekomposisi yang tidak terkendali dari waste material, misalnya landfill, composting facility, IPAL lah istilahnya. Nah, ada juga flaring and venting. Jadi pada prinsipnya yang dinamakan fugitive emission itu ada 4. Pertama, sistem extract, process, store, and deliver fossil fuel, biasanya di migas ya. Misalnya ini ya, flange, trade, union, dan lain-lain. Kemudian equipment leak, nomor 2 ini hampir di semua tempat ada. Misalnya dia yang menggunakan refrigeran, yang menggunakan freon lah bahasa kita ya. Kemudian apar CO2, kemudian SF6 yang menggunakan high voltage switch ya, biasanya untuk distributor atau pendistribusian listrik ya. Kemudian proses agriculture itu proses pertanian, misalnya manure, livestock, aplikasi dari pupuk nitrogen. Dan yang tadi ya, uncontrolled decomposition of waste material, misalnya landfill, composting facilities, wastewater treatment, dan lain-lain. Ini bisa dibilang IPAL ya, itu harus dilakukan seperti itu. Nah, yang kelima, ini land use change. Jadi kalau kita buka lahan, otomatis emisinya besar gitu. Nah, beberapa standar-standar sustainability lainnya, misalnya ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, itu membatasi tidak boleh dibuka setelah 2008. Kalau setelah 2008, maka harus perhitungan land use change-nya harus jelas. Ada juga RSPO, ISO, itu juga dilakukan. Pada prinsipnya, perubahan tutupan lahan itu ditetapkan melalui 6 kategori lahan utama, mulai dari lahan kehutanan, lahan cropland ya, ataupun lahan pertanian ya, grassland, rumputan, wetland, lahan basah, settlement, dan otherland. Nah, itu juga dibagi dari beberapa reservoir karbon, misalnya above ground biomass, perhitungannya underground biomass, biomasa di bawah tanah, deadwood, kemudian ataupun scale organic matter. Nah, ini 20 tahun tadi. Nanti ini perhitungannya menggunakan perhitungan yang biasa bisa menggunakan allometer, ya, menggunakan apa, intinya dia menggunakan biomass, kemudian dikonversi menjadi karbon, dari karbon dikali 4/12 ya, sesuai dengan nilai karbon ke CO2 ekivalen. Seperti itu. Tapi ini nantilah kalau misalnya kita mau melakukannya secara detail. Kemudian kategori 2 ya, indirect emission from import energy. Ini simpel aja ya, yang impor elektrik, impor listrik, ataupun impor energi lainnya, misalnya steam, heating, cooling, dan air compressed ya. Ini contohnya dari PLN, ataupun dari lokal power plant ya, misalnya dari Cikarang Listrindo, Bekasi Power, dan lain-lain ya. Seperti itu. Kemudian ada juga di kategori selanjutnya, indirect emission from transportation. Nah, transportation ya, seperti saya sampaikan tadi ya, ada upstream transport, downstream transport, perjalanan dinas karyawan ke kantor ya maksudnya ya, dari kantor ke rumah, kemudian WFA ya dihitung juga, kemudian client and visitor transport, dan business travel. Nah, itu bisa juga dipertimbangkan terkait dengan bagaimana leak-nya, bagaimana upstream-nya. Tapi yang ini sudah masuk ke sini. Jadi perhitungan ini mempertimbangkan ini.
seperti itu. Ini yang kategori 3. Kategori 4 ini terkait dengan produk yang digunakan, misalnya purchase good, raw material, part, komponen, consumable material. Kemudian capital good bisa dari equipment, machinery, building, fasilitas, dan kendaraan dinas dan lain-lain. Kemudian dari service use apa saja, misalnya solid and liquid waste, kita penggunaan jasa pihak ketiga ya, misalnya dari pengelolaan IPAL ataupun pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah, terus garbage truck dan lain-lain, itu kan menggunakan mail delivery, cleaning, maintenance, dan consulting. Ini adalah kategori 4. Kategori 5 itu adalah penggunaan barang-barang kita yang digunakan oleh user kita ya, di life cycle ya, misalnya dari life cycle kita sampai disposal seperti apa digunakannya. Ini jarang yang menghitung ini. Biasanya menghitung ini yang mau melakukan perhitungan carbon footprint seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan itu. Oke, Mbak Salsa, seperti yang kita sepakati di awal. Halo Mbak Salsa. Oke, halo Bapak. Baik. Ya, silakan, Mbak. Setelah ini kita mau ngitung soalnya. Oke.